Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, dibimbing untuk meniti jalannya generasi salaful ummah dalam beragama, sehingga walaupun kita adalah orang-orang yang jauh generasinya dengan para pendahulu kita, para nabi, yaitu dan juga nabi kita serta para sahabatnya, namun ajarannya, karena kita berusaha untuk mengikuti jalan mereka dalam beragama, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan mereka di akhirat kelak. Ajaran-ajaran beliau yang sedikit demi sedikit kita pelajari. Bersamaan dengan itu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita yakini kebenarannya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sedikit orang-orang yang melakukannya. Karena begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ajaran kebenaran ini, yaitu ajaran Islam ini, datang dalam keadaan asing, kemudian semakin lama akan dianggap asing pula. Rasul kita alaihi salatu wasallam mengatakan, Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a
fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula datang dalam keadaan asing. Ajakan Rasul alaihi salatu wassalam untuk beribadah hanya kepada Allah di tengah-tengah kaum yang beribadah kepada ilah-ilah selain Allah, maka ajakan beliau dianggap asing oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan taufik, memberikan hidayah sehingga banyak orang yang mengikuti ajaran beliau. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, ajaran-ajaran beliau ini kemudian dianggap asing dan sedikit orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya ini kemudian dianggap sebagai orang yang asing. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, keasingannya di atas manhaj ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan membaca risalah yang baru setelah kita selesaikan risalah 10 yang terus mengalir pahalanya sampai pun kita telah meninggal dunia. Ashrun yajri thawabuha hatta al-mamat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan memulai membaca risalah Qawaid fi Fiqhil Qulub, yaitu beberapa kaidah memahami hati yang ditulis dan dikumpulkan oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibni Uthman Sindi hafidhahullah ta'ala, yang dikenal dalam sebutan Syekh Saleh Sindi hafidhahullah ta'ala, yang pada tahun sekitar 2018 lalu hadir di negeri kita di Masjid Islamic Center yang ada di Jakarta, yang membahas masalah hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mulai malam ini kita kembali membaca risalah, atau kita akan memulai membaca risalah Qawaid fi Fiqhil Qulub, yaitu beberapa kaidah dalam memahami hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membaca muqaddimah terlebih dahulu agar kita bisa mengerti apa maksud penulisan ini yang ditulis oleh beliau hafidhahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, Syekh mengatakan, alhamdulillahi ala subughi ni'amaihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas melimpahnya kenikmatannya, wa taradu fi lutfihi wa alaihi, dan banyak atau datangnya kelembutan serta kenikmatan-kenikmatannya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatami rusulihi wa anbiyaihi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul dan para nabi, wa ala alihi wa sahbihi wa auliyaihi, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan wali-walinya. Kaum muslimin, ya singkat ini khutbatul hajah yang disampaikan oleh Syekh di sini mengungkapkan
yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahnya kenikmatan yang Allah taala berikan. Ya. Dan memang begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Betapa banyak kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka banyaknya kebaikan Allah, banyaknya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, hendaknya kita imbangi dengan banyaknya kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena semakin dekat kita kepada Allah, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukankah kita sering diingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, benar-benar aku tambahkan kenikmatanku padamu. Tapi kalau kamu kufur, maka ingatlah azabku amat pedih. Jadi jika kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, kita syukuri dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, maka Allah tambahkan nikmat itu. Kurang enak apa lagi? Ya, kurang enak apa lagi jika kita bersyukur dengan lisan, dengan perbuatan, Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Dan jika kita kufur, tidak mau mensyukurinya, maka kata Allah, ingat azabku pedih. Bersyukur ditambah nikmat, kufur disiapkan azab. Maka bagi orang yang punya akal sehat, maka setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, maka akan disyukuri dengan ucapan alhamdulillah, dengan peningkatan amal ibadahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fa inna sya'nal qalbi sya'nun azimun. Urusan hati adalah urusan yang agung. Khuliqa lisafari ila Allah Ta'ala wa mahabbatihi wal iqbali alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati, maka hati itu untuk melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencintai Allah dan untuk menghadap kepadanya. Wa huwa maudhi'u nadharihi subhanahu. Dan hati adalah tempat dilihatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wi'a'it taqwa wal aqli. Dan hati adalah tempatnya ketakwaan dan akal. Wa mahallil ibtila'i wa tamhis. Dan tempatnya ujian dan cobaan. Wa mautini dzikri wal ghaflah. Hati juga tempat orang ingat kepada Allah dan lalai kepadanya. Wal aslu annama yakumu bihi min a'mali ahammu mimma yakumu bil jawarih. Ini pada asalnya apa yang dilakukan oleh hati berupa amalan-amalan ini lebih penting untuk diperhatikan daripada apa yang dilakukan oleh anggota badan. Id huwa malikul a'dha. Oleh karena itu, hati adalah raja bagi anggota badan. Wal ubudiyatu alaihi awalan. Maka ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan itu bermula dari hati. Wa alaiha taba'an, dan anggota badan akan mengikuti hatinya. Wa bisolahihi tasluhu, maka dengan baiknya hati akan baiklah anggota badan. Wa bifasadihi
tafsidu, dan dengan rusaknya hati maka akan rusak anggota badan. Idzastanaro istanarot, jika hati terang maka akan teranglah anggota badan. Wa idza adzlama adzlamat, dan apabila hati gelap maka akan gelaplah anggota badan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh mengatakan di sini bahwa urusan hati adalah urusan yang penting, adalah urusan yang utama, adalah urusan yang agung. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati, maka dengan hati tersebut akan menjadikan pemiliknya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan melakukan perkara-perkara yang bisa sampai kepada Allah. Dan itu tiada lain kecuali dengan ibadah. Ibadah ini dilakukan oleh anggota badan kita semuanya. Ya, dilakukan oleh anggota badan. Ya, mulai dari anggota badan yang paling atas yaitu kepala, kemudian tangan, kemudian kaki dan seluruh anggota badan, maka anggota-anggota badan yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati inilah yang akan menggerakkan seluruh anggota badan. Makanya dikatakan oleh beliau di sini, wa huwa maudhi'u nadharihi subhana. Maka hati tempat dilihatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula melihat kepada bentuk-bentuk kalian, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian. Maka penampilan badan yang ditunjukkan oleh seseorang, badan yang kekar, badan yang Masya Allah, jika dilihat oleh orang, atau bentuk badannya, postur tubuhnya, segala macam yang dikatakan sebagai orang ideal dalam pandangan manusia, maka itu tidak menjadi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi ukuran dinilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau di sini, hati juga wi'a'u taqwa wal ghaflah, yaitu wi'a, wadah, tempatnya ketakwaan, dan tempatnya akal. Ya, wi'a'u taqwa wal aqli, ya, tempatnya takwa dan akal. Maka dengan hati ini orang akan melaksanakan perintah Allah dan akan meninggalkan larangan Allah, atau sebaliknya, dia akan menerjang larangan Allah dan akan meninggalkan perintah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati juga mahalul ibtila wa tamhis, maka hati ini tempatnya cobaan. Maksudnya di sini adalah tatkala seseorang mendapatkan cobaan dari Allah, dan pasti manusia mendapatkan cobaan, maka apa respon hati tersebut? Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
dengan cobaan yang datang dari Allah, maka akan mendatangkan pahala kepadanya. Ya, kenapa demikian? Sebab dengan cobaan yang pasti diberikan oleh Allah, entah itu dengan hilangnya nyawa, hilangnya harta, ataupun cobaan-cobaan yang lainnya, maka dia sabar dengannya. Dengannya dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu dia termasuk di antara orang-orang yang lulus tatkala mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah hati ini. Kemudian kata beliau, mautinu dzikri wal ghaflah. Hati ini juga tempat seseorang ingat kepada Allah ataupun lalai. Ya, maka hati yang bertakwa adalah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang dalam kehidupannya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ingat kepada Allah, maka dia sesungguhnya orang yang berada pada tingkatan yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan dalam agama kita, Islam, iman, ihsan. Ya, Islam, iman, ihsan. Dan ihsan di sini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan kalau kamu tidak bisa seperti itu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka dia melihatmu, dia mengawasimu. Dan siapa di antara kita yang dalam setiap harinya, dalam 24 jam, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, makanya ini berat kaum muslimin yang dirahmati Allah ta'ala. Kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan sesuatu, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita merasa diawasi oleh Allah, maka berarti hati kita adalah hati yang ingat kepada Allah. Tapi sebaliknya, lalai, tidak memperhatikan Allah, sehingga melakukan hal-hal yang malah menjauhkan diri dari Allah, maka sesungguhnya ini hati yang lalai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya amalan hati ini lebih harus diperhatikan daripada amalan anggota badan. Amalan hati lebih banyak daripada amalan anggota badan. Kenapa? Karena hati ini merupakan raja bagi anggota badan. Sebagaimana raja dan anggota badan adalah para prajuritnya, para tentaranya. Maka lihatlah para tentara bagaimana ketundukan mereka dengan seorang raja. Ya, maka apapun yang dikatakan, sampai pun harus mengorbankan jiwa, sampai pun harus mengorbankan nyawa, sampai pun harus mengorbankan harta, maka itu yang akan dilakukan. Begitulah anggota badan dengan hati kita semuanya. Maka hati kita ini adalah raja, memerintahkan kepada anggota badan untuk melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai pun akan mencelakakan dirinya. Misalnya kata hati mengatakan untuk membakar diri. Orang melakukan membakar diri, maka sesungguhnya dia mencelakakan badannya. Tapi kenapa dilakukan? Itulah ketundukan anggota badan dengan hati yang dikatakan oleh para ulama bahwa hati ini sebagai raja. Raja memerintahkan kepada pasukannya, dan pasukannya adalah anggota badan itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka dari itu solahuhu tasluhu, baiknya hati maka akan menjadi baik anggota badan, wa bifasadihi tafsidu, maka dengan rusaknya hati maka akan rusak anggota badan. Ini mengisyaratkan kepada apa yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka akan baiklah jasad ini. Dan jika segumpal darah ini jelek, maka jeleklah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah al-qalbu, jantung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun masyhur diartikan sebagai hati, ya lepas dari itu semuanya, maka hati yang ada dalam tubuh kita ini akan menjadi penggerak anggota badan kita semuanya. Ia akan memerintahkan kepada kebaikan, ia juga akan memerintahkan kepada kejelekan. Memerintahkan kepada kebaikan yang akan bermanfaat untuk jasad dan hati tersebut, dan juga akan memerintahkan kepada kejelekan dan kerusakan yang kembalinya kepada anggota badan dan hati tersebut. Maka jika hati ini terang, maka anggota badan akan terang. Ya, terangnya hati kaum muslimin akan menerangi anggota badan. Ya, terangnya hati dalam agama, maka hati ini akan membimbing seseorang, membimbing anggota badannya jangan sampai menerjang sesuatu. Bukankah apabila kita berjalan di malam hari kemudian membawa alat penerang, maka langkah-langkah kita akan selamat dari mara bahaya. Kita tidak akan tersandung dengan batu, tidak akan masuk ke dalam kubangan, ya, tidak pula akan tercelakakan oleh sesuatu. Ini jika perjalanan kita dibantu dengan penerangan, entah itu senter ataupun lampu ataupun yang lainnya. Namun jika gelap maka kegelapan itu akan mencelakakan kita. Kita jalan kemudian nggak tahu di depan kita ada lubang sehingga terperosok di situ. Ada batu sehingga tersandung dan jatuh, ada duri sehingga menancap di kaki, dan begitulah seterusnya. Makanya dikatakan oleh Syekh, idza stanaro istanarot wa idza adlama adlamat. Jika hati ini terang, maka akan menerangi anggota badan. Jika hati ini gelap, maka akan gelaplah anggota badan. Terangnya hati dalam agama kita ini halal. Menerangi ini halal, ini perkara haram, ini perkara halal. Maka dengan begitu orang akan, oh ya ini halal, maka boleh dilakukan, boleh dimakan, boleh dikerjakan. Oh ini haram, maka ditinggalkan. Tapi lihatlah bagaimana jika hati ini gelap, sehingga tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal itu mengandung dosa ataukah tidak, namanya juga gelap, sehingga diterjang, yang perintah malah ditinggalkan, yang larangan malah dikerjakan. Kenapa? Hati yang gelap. Sebagaimana kita berjalan dalam kegelapan, maka tersandung sana, tersandung sini, nabrak sana, nabrak sini, bahkan sampai bisa membinasakan kita. Itu karena gelapnya dunia.
Maka gelapnya hati, walaupun mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tapi semuanya gelap. Pendengarannya, yaitu mendengarkan hal-hal yang dosa, telinga matanya melihat hal-hal yang dosa, tangannya melakukan hal-hal yang dosa, kakinya melangkah kepada tempat-tempat yang dosa. Kenapa? Hatinya sudah gelap. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna lil qulubi ahwalan wa dakhaila. Hati ini, kata beliau, punya keadaan-keadaan dan punya dorongan-dorongan. Wa asraran wa ajaiba, yakni punya hal-hal yang sifatnya tersembunyi dan sesuatu yang mengherankan atau mentakjubkan. Fahiya tubsiru wa ta'ma, maka hati ini melihat, hati ini juga buta. Wa tasihu wa tamradu, hati ini sehat, hati ini juga sakit. Wa tahya wa tamutu, hati ini ya hidup dan juga mati. Wa tabyaddu wa taswaddu, hati ini putih dan hitam. Wa tastaqimu wa tazighu, hati ini lurus, istiqamah dan menyimpang. Wa tutahhiru wa tunajjisu, hati ini suci ataupun najis. Wa tansyarihu wa tadhiqu, hati ini lapang dan hati ini sempit. Wa talinu wa taghlidu, hati ini lunak ataupun keras. Wa tuthbitu wa tataqallabu, hati ini teguh atau tetap dan berbolak-balik. Wa taghtani dan wa taftakiru, hati ini merasa cukup dan juga merasa kurang. Wa ta'talifu wa tatanafaru, hati ini berkumpul maupun saling menjauh. Inilah keadaan hati kita semuanya. Jadi ini keadaan hati kita. Ada kalanya hati kita itu melihat, ada kalanya hati ini buta, hati ini sehat, hati ini sakit, hati ini hidup, hati ini mati, hati ini putih, hati ini hitam, dan seterusnya. Ini keadaan hati kita semuanya. Maka insya Allah nanti akan kita lihat bagaimana kaidah-kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh di sini, sehingga dengan begitu kita akan mudah-mudahan ya hati yang bisa melihat, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang putih, yang mustaqim, yang yang lapang dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kama annalaha mu'athiratun tu'athiru fiha, sebagaimana hati juga punya pengaruh yang akan mempengaruhi anggota badan kita. Wa akfalan ya wa akinnatan tuj'alu 'alaiha, hati juga punya tutup ya yang akan yang akan menutupinya. Wa qad yukhtamu 'alaiha wa tudba'u, dan terkadang pula bukan hanya tutup, maka hati ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya, qad yukhtamu 'alaiha wa tudba'u, ini sudah ditutup. Jadi hati ini sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mengenal lagi yang namanya kebenaran. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin, yakni bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan fi qulubihim akinnatun, ya, di hati mereka ada tutup. Ya, mereka tatkala mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasul alaihi wasallam, tapi hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qad yukhtamu 'alaiha fi maqamatin wa mabahitha, terkadang hati ini ditutup dalam beberapa keadaan
maupun dalam beberapa pembahasan, wa masailu ahkam, dan beberapa permasalahan serta beberapa hukum, ya'suru ihsa'uha ma'ajalili qadriha. Dia akan merasa kesulitan untuk menghitungnya, untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya, padahal kedudukannya amatlah tinggi. Walaysa yakhfa anna fiqhal qalbi walaysa yakhfa anna fiqhal qulubi wa ahwaliha wa ahkamiha radbatun rafi'atun munifatun. Kata beliau hafizahullah, tidak diragukan lagi, tidak samar lagi bahwa memahami hati, ya, keadaan-keadaannya maupun hukum-hukumnya memiliki tingkatan yang tinggi, ya, memiliki tingkatan yang tinggi lagi mulia. Fama bahithuhu karimatun syarifatun. Maka pembahasan, ya, pembahasan tentang hati maka merupakan pembahasan yang mulia. Wa fawaiduhu jalilatun latifah, dan memiliki faedah yang amat tinggi. Wa hariyun bikulli muslimin an yas'alin najati. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin, ya, sepatutnya bagi seorang muslim untuk berjalan menuju kepada keselamatan hatinya, kepada kesuksesan hatinya, an yakuna dha inayatin bihi, supaya punya perhatian dengan masalah hati ini. Jadi bagi kita sebagai orang muslim yang ingin selamat, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, maka kata beliau di sini hendaknya punya inayah, punya perhatian penuh terhadap masalah hatinya. Ya, li syiddati hajatihi ilahi, karena betul-betul sangat butuh dengan hati ini. Ya, madaru sa'adati wasyaqawati ala istiqamatil qalbi au zaighi. Oleh karena itu, pangkal, yaitu sumber kebahagiaan ataupun sumber kecelakaan, itu berada pada keistiqomahan hati maupun menyimpangnya hati. Nah ini, jadi Allah Ta'ala akan mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang, apakah di dunia atau kebahagiaan di akhirat, maka puncaknya atau pangkalnya pada hati. Ya, sebagaimana dikatakan tadi bahwa hati adalah raja, ya, raja yang menggerakkan anggota badan. Maka kebahagiaan yang dirasakan oleh anggota badan itu adalah atas perintah hati. Misalnya seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang menyenangkan, maka dia akan merasakan bahagia dengan hal itu. Makan enak, ya, tidur nyenyak, kemudian semua fasilitas bisa didapatkan dan digunakan. Nah, dia merasa bahagia. Dia merasa bahagia. Maka puncaknya ada pada hati. Begitu sebaliknya, orang yang serba kurang, makanan kurang, tempat tinggal apa adanya, kemudian semua yang dirasa oleh orang itu adalah sesuatu yang kurang, tapi dia merasa bahagia dengannya. Merasa bahagia dengannya karena dia paham bahwa yang dirasakan itu adalah semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan di surga. Sehingga apa? Ya, apapun yang dirasakan walaupun serba kurang, maka dia merasa bahagia. Nah, kebahagiaan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi berpangkal dari hatinya. Demikian pula dia merasa celaka, dia merasa susah, dia merasa begini dan begitu. Ya, semuanya itu pada hati. Makanya kaum muslimin, ya, perhatian kita terhadap hati
adalah perhatian yang harus diutamakan. Waqad yassarallahu subhanahu fi hadhil awraq jam'a qatratin min bahriha. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada Syekh di sini untuk mengumpulkan beberapa butiran-butiran lautan hati, ya, wa syidrotin min uqudi durriha, dan bagian-bagian yang penting dalam masalah hati. Maka beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aradtu biha an takuna dzikran li wa liman sya'allah. Harapan beliau, harapan pengarang, agar apa yang diusahakan oleh beliau mengumpulkan beberapa pembahasan seputar hati, maka ini menjadi pengingat bagi beliau, yang menjadi pengingat bagi penulis serta bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita. Yang menjadi pengingat bagi kita orang yang membaca tulisan beliau dan mempelajari tulisan beliau. Untuk apa di sini? Sababan liiqadhil qalbi min ghaflihi, ya, menjadi sebab agar hati kita ini selalu bangun, hati kita ini selalu hidup, hati kita ini selalu sehat, sehingga dengan bangunnya hati, sehatnya hati, bahkan hidupnya hati akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita kepada Allah berarti menggerakkannya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yura'iya haqqa riayati, supaya betul-betul memperhatikan. Falaysa anfa'al abdi min an yakuna qalbuhu hayyan zakiyan. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada hati yang hidup dan hati yang suci. Layyinan sahihan, hati yang lembut lagi sehat. Fahada, maka ini, wa muqallibal qulub, ya, dan ini, maka ini, dan terbolak-baliknya hati, alamu najati, adalah tanda kesuksesan hati, keselamatan hati. Wa anwanu sa'adatihi, dan tanda kebahagiaan hati. Wa qad ra'aitu an aj'alal madatal ilmiyah fi qawaidi ashrin liyasuhula hifdhiha atau liyasuhula hifdhuha, dan saya memandang untuk menjadikan ini sebagai pembahasan ilmiah dalam fi qawaid ashrin, yaitu dalam 10 kaidah, untuk memudahkan kita semuanya untuk menghafalnya. Yattabi'uha syarhun wa tafsilun mujizun, dan disertai dengan penjelasan yang singkat. Mutawakhiyan fil istidlali, ya, karena bersandarkan dengan pengambilan dalil, irada ma thabata minal hadits, yang terdapat dalam hadis. Jadi beliau di sini akan membawakan beberapa kaidah, yaitu 10 kaidah, dan disebutkan jumlah ini adalah liyasula hifdhuha, untuk memudahkan kita semuanya, yaitu menghafalkannya. Selain itu akan dijelaskan oleh beliau, yaitu dengan penjelasan yang singkat, yang penjelasannya ini berdasarkan pengambilan dalil dari hadis-hadis. Wa jullu ma hahuna mustafadun min kalamil a'immah Ibni Taimiyah wa Ibnul Qayyim thumma Ibni Rajab binasihi wa maknahu. Dan beliau di sini mengambil faedah dari ucapan para a'immah seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim serta Al-Imam Ibnu Rajab, baik secara nas maupun secara makna. Jadi apa yang akan disampaikan di sini, beliau akan mengambil faedah dari kalamnya para pendahulu, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah
dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah dan juga Al-Imam Ibnu Rajab. Wallahu ta'ala su'al an yaj'alah mubarakatan nafi'atan maqbulatan indah. Ya, di akhir mukaddimah ini beliau mengatakan, ya, kepada Allah lah kita meminta ya keberkahan, agar apa yang beliau upayakan mendatangkan keberkahan dan manfaat, serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yudakhira li jami'iha wa qari'iha al ajra yauma liqa'ihi, dan Allah taala menjadikannya sebagai simpanan bagi orang yang mengumpulkannya, yaitu beliau sendiri di sini, dan bagi para pembacanya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang telah dikumpulkan oleh beliau berupa kaidah-kaidah yang akan kita baca insyaallah ini menjadi simpanan bagi beliau. Ya, tidak hanya itu, beliau mengatakan wa qari'iha, juga para pembacanya. Nah, kenapa? Karena dengan kita membaca nanti insyaallah maka akan kita ketahui bagaimana sesungguhnya hakikat hati. Ya, bagaimana kita memahami hati ini, sehingga dengan begitu akan menjadikan penggerak buat kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna hujjatan lahuma la alaihima, dan agar menjadi hujjah, menjadi alasan, ya, menjadi alasan bagi keduanya, bagi penulis maupun orang membacanya, tidak menjadi bumerang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mukaddimah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala, yaitu Qawaid fi Fiqhil Qulub, yaitu beberapa kaidah dalam memahami hati. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan satu persatu membaca kaidah-kaidah yang beliau bawakan serta penjelasan-penjelasan yang singkat dari pengarang hafizahullah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat mukaddimah ini, dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.